Alhamdulillah alladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah, semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Bapak, Ibu, jamaah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kisah seputar perjalanan sejarah yang terjadi hampir 100 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, di mana kita sudah sampai kepada pembahasan surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Dalam surat Al-Buruj itu kita sudah mengisahkan panjang ya, bahwa surat tersebut terkait dengan kerajaan dari Bani Rabi'ah ibn Nasr, atau dari kerajaan suku ataupun Raja Tubba, ya, Raja Tubba yang bernama Dhu Nuwas. Ya, mungkin Bapak Ibu lupa ya, mungkin tidak ingat ya, pada bulan yang lalu Dhu Nuwas ya, membantai sekitar 20.000 orang Najran di Yaman. Ya, semuanya dengan cara dibakar hidup-hidup. Ya, sekitar 20.000 orang Najran yang ketika itu menganut agama Nasrani. Ya, jadi Dhu Nuwas ini Yahudi, agamanya Yahudi. Kemudian membantai orang-orang yang memeluk agama Nasrani. Baik itu Yahudi maupun Nasrani, kedua-duanya orang Yaman ini. Semuanya orang Yaman. Tapi yang Raja Dhu Nuwas ini berkuasa, sejarahnya sudah kita kisahkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, mereka beragama Yahudi, sementara orang-orang Najran itu beragama Nasrani, dibantai oleh Raja Dhu Nuwas. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dikisahkan tentang kisah Daus Dhi Tha'laban namanya. Ya. Daus Dhi Tha'laban, nama satu sosok yang termasuk di antara 20.000 ya, orang-orang Nasrani yang dibantai ketika itu. Dan orang-orang Nasrani itu di dalam surat Al-Buruj, itu disebut dengan orang-orang beriman ketika itu. Karena sebelum Islam datang, maka agama samawi yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah agama Nasrani. Ya, tetapi itu pun agama Nasraninya tidak sama dengan agama Nasrani yang diyakini oleh kebanyakan ataupun agama Nasrani pada hari ini. Ya, walaupun mereka namanya agama Nasrani, tetapi mereka menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di antara 20.000 orang-orang Najran yang dibantai oleh Dhu Nuwas itu, ya, namanya Daus Dhi Tha'laban. Selamat dia. Ya, orang-orang yang dibantai itu sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Buruj, wa ma naqamu minhum hamid. Ya, mereka membantai 20.000. Ya, dibunuh semua dengan cara dibakar hidup-hidup di dalam lubang yang besar, dirantai. Ya, mereka itu dibantai oleh Dhu Nuwas semata-mata karena
orang-orang Nasrani Najran yang bertauhid itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu, mereka orang-orang beriman. Nah, ketika itu Daus bin Tha'laban termasuk yang selamat, lari dia jauh. Lari jauh. Dikejar sama tentara Dzunwas, ya. Dzunwas ini raja Yahudi di Yaman, ya. Jadi dikejar, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, akhirnya selamat, nggak bisa, ya, dikejar. Kemudian Daud bin Tha'laban berupaya untuk mendapatkan suaka politik, ya, karena kaumnya dibantai, ya, maka dia berharap ada pertolongan, ya, dari kekuatan besar, ya, yang nantinya bisa membalaskan apa yang telah dilakukan oleh Dzunwas kepada orang-orang Nasrani yang dibantai tersebut. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Daus bin Tha'laban ini pergi sampai ke Persia. Ya, dulu kan imperium besar itu Bapak Ibu itu Persia dan Romawi. Ya. Persia itu kalau sekarang tempatnya daerah Rusia lah gitu ya. Kalau Romawi itu di Eropa. Ya, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Ya. Jadi kalau Heraklius itu Romawi Heraklius itu Romawi Timur. Sementara yang satu lagi Romawi Barat. Tapi ini yang Romawi Timurnya, ya, Heraklius. Jadi Heraklius ini gelar raja. Jadi kalau di Yaman rajanya disebut dengan Tuba, kalau di Persia itu disebut dengan Kisra, kalau di Romawi itu disebut dengan Kaisar, kalau di Habasyah itu Bapak Ibu dekat Mesir. Kalau sekarang ya daerahnya negeri Sudan, kemudian Somalia, ya, itu daerah Habasyah. Itu gelar rajanya Najasyi, ya, ketika itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika Daus bin Tha'laban ini selamat, dia pergi ke Persia, jumpa dengan Raja Kisra, menceritakan tentang perihal kaumnya yang dibantai oleh raja yang zalim, yaitu Dzunwas. Sampai di Kisra, di Persia, Raja Kisra tidak mempedulikan. Kenapa? Nggak ada kepentingan dia. Karena Persia ini agamanya Majusi, ya, sementara yang dibantai Nasrani. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi dia nggak peduli. Akhirnya dengan tangan hampa pergilah di Tha'laban atau Daus bin Tha'laban ini ke Romawi, jumpa dengan Raja Kaisar. Sampai kepada Raja Kaisar, karena Raja Kaisar ini juga agamanya Nasrani, ya, walaupun beda. Nasrani yang ada di Yaman yang dibantai itu beda. Kalau yang Kaisar ini menyembah sebagaimana pada umumnya meyakini 3 Tuhan, kan gitu ya, Trinitas. Ya, sementara yang dibantai itu bertauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita tahu? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa mereka yang dibantai itu memang agamanya Nasrani, tetapi mereka dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ini dalam surat Al-Buruj. Ya. Jadi kalau nggak tahu kita kisah ini, Bapak Ibu nggak tahu kita asal muasal surat Al-Buruj itu. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, sampai di Kaisar, kata Kaisar, baiklah. Kalau kami yang menumpas Dzunwas dari Romawi ke Yaman itu jauh. Lagi juga dalam pemikiran Kaisar maupun Persia, Yaman itu kalaupun diserang nggak ada apa-apanya. Ya, istilahnya kan orang kalau mau ekspansi militer kan biasanya yang direbut itu hasil tambangnya, minyak, emas, perak, kan gitu. Ya Bapak Ibu. Ketika itu nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada semangat Kaisar dan Persia untuk mengerahkan bala tentaranya menumpas Dzunwas. Kemudian pemikiran daripada raja-raja ini kalau sudah menyerang, menang itu langsung menguasai dan dijadikanlah, ya, itu menjadi negara bagiannya, kan begitu semangatnya. Maka Kaisar mengatakan kepada Daus bin Tha'laban, "Wahai Daus, aku tuliskan surat kepadamu. Pergi kau ke
Raja Najasyi di Habasyah. Nah, Raja Najasyi ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Nasraninya lebih dekat ke Islam. Ya. Jadi kan Nasrani ini kan terpecah-pecah juga kepada 70-an golongan. Ya. Dan yang paling dekat dengan Islam, walaupun Islam ketika itu belum ada. Artinya agama Nasrani yang paling selamat itulah kira-kira di antara yang ada ketika itu di Habasyah. Dikasihlah surat kepada Daus bin Tha'laban. Pergilah dia dari Romawi, Eropa sana ke daerah Sudan, Somalia menjumpai Raja Najasyi. Ketika berjumpa dengan Raja Najasyi, ya pertama Raja Najasyi melihat bahwa apa yang dilakukan Dunwas sudah melampaui batas, membantai, membunuh. Ya, 20.000 orang bukan sesuatu yang dianggap sepele. Makanya Raja Najasyi ketika itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah menyetujui untuk mengirimkan 70.000 pasukan. Ya, 70.000 pasukan. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya namanya Aryab. Dan di antara Aryab ini, dan di antara pasukan yang 70.000 ini ada satu orang namanya Abraham. Bapak Ibu tahu Abraham? Pernah dengar nggak Bu namanya Abraham? Pasukan bergajah. Baru tahu kan? Dari mana asalnya? Dari Habasyah. Jadi Aryab memimpin 70.000 pasukan dan di antara 70.000 itu ada Abraham. Masuklah ke daerah Yaman. Sampai di Yaman, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya mereka bertempur dengan pasukan Dunwas. Bertempur dengan pasukan Dunwas ketika itu. Wah, begitu luar biasa pertempuran, tapi karena jumlah pasukan orang-orang Yaman jauh lebih sedikit daripada pasukan Raja Najasyi atau pasukan Aryab, maka dengan mudah ya, Dunwas ditumpas sampai dia lari ke laut kemudian tenggelam. Akhirnya Dunwas pun mati. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, biasanya Bapak Ibu orang-orang Arab itu paling kuat pun mengumpulkan pasukan itu 20.000. Ya, itu paling kuat itu. Itu orang Jazirah Arab. Ini Aryab datang 70.000, udah nggak seimbang. Ya, akhirnya Dunwas ditumpas dan akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Raja Habasyah, ya, Raja Najasyi mengutus Aryab dan berhasil menguasai Yaman. Nah, itulah sejarahnya. Ya, jadi Bapak Ibu, Yaman ini setelah dikuasai oleh raja dari orang-orang Yaman, ya termasuk Dunwas, yang waktu itu kekuasaannya itu Yahudi. Ketika berpindah tangan kekuasaannya di bawah kekuasaan Najasyi ataupun Habasyah yang dipimpin oleh Aryab, maka berganti agama Yaman itu menjadi agama Nasrani. Jadi Yaman itu pernah Yahudi berkuasa di situ dan agama Yahudi berkembang di Yaman, dan pernah juga agama Nasrani juga berkuasa di Yaman dan berkembang agama Nasrani itu di Yaman. Itulah makanya riwayatnya Bapak Ibu ketika Rasulullah SAW memutus Mu'adz bin Jabal dari Madinah ke Yaman untuk berdakwah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Sata'ti qauman min ahlil kitab." Ya, engkau akan datang kepada kaum dari kalangan ahli kitab. Agamanya agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Jadi ketika Rasulullah ya lahir menjadi nabi dan rasul, itu orang-orang Yahudi dulu pernah berkuasa. Orang-orang Nasrani juga pernah berkuasa. Hanya saja orang Yahudi yang berkuasa itu memang asli orang Arab. Sementara orang Yahudi yang berkuasa itu asli orang Arab. Tetapi orang-orang Nasrani yang berkuasa bukan orang Yaman lagi, tetapi orang Habasyah. Ya, istilahnya Bapak Ibu, orang asing berkuasa di Yaman ketika itu. Karena kulit orang Yaman dengan kulit orang Habasyah itu beda kan Pak. Kalau orang Habasyah agak mukanya macam orang Arab, tapi kulitnya hitam macam orang Afrika. Itu orang Habasyah, orang Sudan, orang Somalia, kan kulitnya kulit hitam. Bayangkan Bapak Ibu orang Arab kulitnya putih yang menguasai, ada yang berpihak kepada Aryab, ada juga yang berpihak kepada Abraham. Ya, namanya ini politik ini Pak. Jadi sejarah itu tidak lepas dari
politik. Ya. Ketika Abraha ya, berupaya untuk menumpas Aryat, itu niatnya tulus sebetulnya, ingin memperbaiki keadaan. Jadi sebetulnya Abraha ini mujahid, kan gitu Pak ya. Sebetulnya Abraha ini adalah mujahid, kan gitu. Dia menumpas Dunwas, kemudian Aryat zalim, ya. Dia juga ingin menumpas Aryat. Akhirnya Abraha tulis surat, wahai Aryat, ini pasukan sudah terbelah. Daripada mereka yang bertempur, baik kita berdua, kata Abraha. Siapa yang menang di antara kita, satu di antara kita, maka dialah yang bisa memimpin semua pasukan ini. Yang 70.000 itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ya, makanya dalam sejarah itu Pak, orang-orang Yaman itu banyak yang di antaranya kulitnya kulit hitam juga Pak. Karena di sana banyak orang-orang Habasyah zaman dulu itu, orang-orang dari Sudan dan Somalia. Ya, sebetulnya itulah percampuran genetik ya, genetik seperti itu. Sebagaimana kita juga, kalau saya ingat ini Pak, ingat ekspansi apa namanya Genghis Khan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sejarah Genghis Khan itu kan. Itu Genghis Khan itu kalau udah bertempur di satu wilayah, itu anak-anak perempuan wilayah itu banyak itu yang hamil, diperkosa gitu ya. Sama pasukan itu, akhirnya keturunannya udah campur-campur sama ras mereka, termasuk di Cina. Ya, karena ada pernah Kublai Khan itu berkuasa sesentaro Cina Raya. Ya, itu sampai ahli genetik ataupun ahli nasab lah istilahnya, itu bisa memastikan hampir semua orang Cina yang ada, katanya gitu ya, itu bisa dipastikan ya ada darah-darah Mongolnya gitu Pak. Ya, ada darah-darah Mongol. Itulah aspek daripada ekspansi militer itu. Ya, begitu juga dengan Yaman ketika dulu ya Habasyah ada di Yaman. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bertempurlah satu lawan satu antara Abraha dengan Aryat. Ya. Singkat cerita, Aryat ya mengayunkan pedangnya atau senjatanya, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah terpotong ini. Ya, jidatnya terpotong, hidungnya terpotong, bibirnya terpotong nih Abraha. Ya, jadi hilang hidungnya, hilang bibirnya. Ya. Kalau Abraha ini badannya pendek, gempal gitu ya. Kalau Aryat tinggi, besar, bagus badannya. Sehingga ketika diayunkan, ini habis, hidung habis, bibir pun habis. Ya. Kemudian berhasil pula Abraha menusukkan belatinya ke Aryat sehingga Aryat pun tewas. Maka di situ menanglah Abraha. Ya. Saya ingat Pak, ya. Waktu saya kecil itu sering atau pernah baca cerita bergambar zaman dulu itu ya, tentang tentara bergajah. Itu digambarkannya Abraha nggak ada hidungnya Pak. Ya, nggak ada hidungnya. Rupanya inilah penyebabnya. Dia satu lawan satu bertempur dengan Aryat, hidungnya hilang gitu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menanglah Abraha. Kemudian akhirnya seluruh pasukan Yaman bersatu di bawah kepemimpinan Abraha, dan akhirnya Abraha menjadi raja di Yaman. Marah Raja Najasyi, kirimnya surat, ada orang berani kali dia membunuh orang yang aku utus untuk memimpin Yaman. Demi Allah, kata Raja Najasyi, kalau seandainya aku utus untuk menangkapnya, maka akan dibawa kemari dan aku pijak-pijakkan kepalanya, kata Raja Najasyi. Abraha pun ketakutan. Gimana caranya supaya Najasyi nggak marah lagi? Itu rambutnya dicukur sama dia. Diambilnya tanah Yaman, kemudian diletaknya di atas baskom, di atas tanah itu letaknya rambut dia, dikirimnya ke Raja Najasyi. Wahai Raja Najasyi, kalau kau ingin pijak kepalaku, ini ajalah pijak rambut. Ya, dijelaskan dalam surat itu bahwa Aryat telah melakukan kezaliman, membuat kerusakan dan sebagainya. Maka izinkanlah ya, apa yang kulakukan mendapat restu dan ridhomu, kata Abraha. Alhamdulillah, rupanya Najasyi memaafkan Abraha dan akhirnya Abraha memimpin. Cemanalah caranya supaya Raja Najasyi ini takluk ataupun senang sama Abraha. Dibangunnya lah gereja yang besar. Ya. Ini ambisi kalau orang
kalau sudah pemimpin Pak, biasanya itu ambisinya bangun bangunan yang besar untuk jejak kekuasaannya itu biasa. Fir'aun bangun piramida, ya. Kalau para kaum-kaum terdahulu seperti kaum Nabi Soleh itu bangun rumah dari memahat gunung. Ada juga kaum Nabi Hud itu membangun semacam tenda-tenda besar, ya, pagar-pagar mewah. Begitu juga dengan Abraha, dia bangun gereja besar. Untuk apa gereja besar itu Bapak Ibu? Untuk mendapatkan ridha dari Raja Najasyi. Mudah-mudahan Raja Najasyi ini ridha sama dia, ya, rela dengan apa yang dilakukan oleh Abraha. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dibangunnya lah gereja besar namanya Ulais, ya, Ulais namanya. Apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya supaya semua orang satu jazirah Arab ini pergi ke gereja dia. Itu tujuannya. Supaya semua orang jazirah Arab ini beragama Nasrani, berarti dia punya misi untuk mengkristenkan, kan gitu ya. Untuk menasranikan seluruh jazirah Arab. Jadi memang yang namanya kekuasaan itu pasti ada misi ideologis. Ya. Nggak mungkin kekuasaan itu tidak punya misi ideologis, apapun itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Maka Raja Abraha ketika itu bangun gereja supaya semua orang Arab itu datang ke gerejanya, ramai orang berkunjung. Ya. Kalau bahasa Arabnya berhaji, ya, haji itu kan berkunjung artinya. Ya. Tapi 1, 2, 3 hari, sebulan, setahun gereja itu kosong, nggak ada yang datang. Begitu megahnya dibangun, nggak ada yang datang ketika itu. Sampai heran dia. Ya. Dia kirim surat kepada Raja Najasyi bahwa gereja ini untuk supaya orang-orang Arab nanti hajinya kemari. Ya. Rupanya suratnya Raja Abraha ke Raja Najasyi itu bocor. Bocor kepada siapa? Kepada orang-orang Arab Mekah. Jadi di Mekah itu Bapak Ibu, kenapa di dalam Al-Quran disebut dengan kalimat an-nasi? Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Ya, dalam Al-Quran disebutkan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Jadi ada sekte, ya, di Mekah itu sebuah golongan sekte yang mereka menobatkan dirinya sebagai penguasa Ka'bah. Apapun aturan tentang Ka'bah itu mereka yang boleh merubah-rubahnya. Ya. Di antara aturan orang-orang Arab itu mengharamkan bulan-bulan haram. Ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, minha arba'atul hurum. Tadi Allah khalaqas samawati minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang ditetapkan oleh orang-orang Arab sejak zaman dulu dan itu merupakan syariat Allah dari zaman Nabi Ibrahim sebetulnya. Itu bulan haram. Ya, apa bulan haram, Pak? Ya, ada 3 yang berurutan, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan haram. Ya, enggak boleh fala tazlimu fihinna anfusakum. Enggak boleh kita berbuat zalim pada bulan-bulan haram yang 3 tadi, termasuk yang keempatnya Rajab. Ya, jadi Bapak Ibu 4 bulan disebut dengan bulan haram. Nah, oleh bangsa Arab bulan haram itu enggak boleh perang. Nah, sekte nasi inilah, ya, merupakan sekte yang menganggap dirinya yang boleh menetapkan menggeser-geser bulan haram. Ya, misalkan, oh ini karena Dzulqa'dah kita terpaksa perang, udah kita geser saja bulan Dzulqa'dah ini menjadi bulan Safar, gitu. Digeser-gesernya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an karena terkait dengan hukum bulan haram itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, itu merupakan aturan Allah, ya, tidak boleh berperang pada bulan haram. Di dalam Al-Qur'an disebutkan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Bahwa apa yang dilakukan sekte nasi itu kata Allah itu semakin menambah-nambah kekufuran. Nah Bapak Ibu, kalau kita nggak baca ini sejarah ini, nggak tahu kita tafsiran ayatnya apa nasi. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Diwati'u, mereka mengharamkan di tahun itu dan tahun lain dihalalkannya. Supaya untuk apa? Melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Al-Qur'an. Kalau kita nggak paham riwayat tentang sejarah ini, kita nggak paham ayat itu. Subhanallah. Ya. Jadi orang-orang An-Nasi ini orang yang mendeklir dirinya itu cinta Ka'bah.
Jadi kalau urusan Ka'bah itu mereka lah yang punya urusan dan tanggung jawab, itu perasaan mereka. Sehingga ketika mereka melihat Quraisy, gereja Abraha itu, mereka melihat, oh ini saingan Ka'bah ini. Oh kurang ajar Abraha ini bikin ini supaya jangan sampai ada lagi orang ke Ka'bah. Karena bagi orang-orang Quraisy di Mekah, Ka'bah itu penyebab datangnya rezeki, Pak. Kan gitu ya. Sampai hari ini devisa tertinggi Saudi Arabia itu adalah haji dan umroh, ya kan? Jadi kalau dialihkan ke Quraisy Yaman, otomatis terancam dari sisi ekonomi. Makanya An-Nasi ini, wah ini saingan Ka'bah ini bahaya, ya kan? Gimana caranya supaya orang nggak datang kemari? Caranya diambilnya kotoran, Pak, dilumurinya seluruh Quraisy itu, gereja itu dengan kotoran sehingga baunya minta ampun. Akhirnya nggak ada orang yang mau datang ke situ. Kemudian Abraham melihat, kok makin lama makin sepi, nggak ada yang datang. Ditengoknya rupanya sudah kotoran semua di gerejanya. Ditanya, siapa yang bikin gini, kata Abraham. Yang bikin gini orang-orang Mekah. Siapa mereka? Mereka mengaku sebagai kelompok Nasi, An-Nasi. Siapa itu Nasi? Mereka orang-orang yang mencintai Ka'bah. Apa itu Ka'bah, kata Abraham? Ka'bah itu tempat yang dikunjungi orang-orang bangsa Arab. Sejak musim haji datang ke sana, ramai. Wah, langsung Abraham bikin keputusan, kita kirim pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itulah riwayatnya Bapak Ibu jangan dirahmati Allah. Ya, kumpulkan pasukan, 60.000 pasukan. Bagi orang Arab 60.000 itu banyak. Bapak Ibu kalau lihat sejarah pasukan orang-orang Quraisy paling 1.000, 2.000, paling banyak 3.000. Ya, Ahzab paling banyak 12.000, 10.000, 12.000. Ketika perang dengan suku Hawazin Taif paling banyak 20.000. Jadi nggak banyak pasukan orang-orang Arab itu. 60.000 jalan dari Yaman ke Mekah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan terus. Setiap jumpa dengan kabilah mau perang, kabilah itu ditumpas. Di antaranya ada namanya Dzunafar. Ya. Pasukan Abraham 60.000, tapi diantaranya dipimpin oleh 9 ekor gajah. Ya, di depan itu ada 9 ekor gajah. Kenapa gajah dibawa, Pak? Gajah dibawa untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, kalau pakai kampak nggak bisa, itu payah, menghancurkannya lama. Jadi dibawanya lah gajah dari Yaman, besar-besar 9 biji. Ya, gajah yang paling depan itu dipimpin oleh Unais namanya, Unais. Unais ini memimpin gajah yang paling depan. Caranya nanti kalau sudah sampai Mekah, diletak tali, ditarik sama gajah, kemudian Ka'bah itu hancur. Itulah caranya. Ya. Sampai ke Mekah, beberapa kabilah melakukan perlawanan, habis, nggak ada yang sanggup. Ya, sampai ada di tengah jalan namanya Dzurrughal. Ya, Dzurrughal ini salah seorang tokoh di Arab. Ya. Kemudian dia karena takut sama Abraha, akhirnya dia merelakan dirinya untuk menjadi penunjuk jalan menuju Ka'bah. Gara-gara dia merelakan dirinya sebagai penunjuk jalan menuju Ka'bah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Dzurrughal ini mati di perjalanan. Itu setiap orang Arab lewat kuburannya itu dilempar batu, Pak. Ya, kenapa? Karena teringat dengan pengkhianatannya terhadap Ka'bah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ka'bah ini luar biasa. Bukan hanya sekedar tempat ritual orang-orang Arab, tetapi juga sebagai pusat ekonomi. Makanya ada namanya surat Quraisy. Bapak Ibu tahu surat Quraisy? Surat terpendek itu, ya. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Jadi di dalam surat itu menggambarkan tentang orang-orang Arab Mekah ini, orang Quraisy ini perjalanan dagangnya kalau enggak ke Yaman ke Syam. Itulah kira-kira. Nah, kembali kita kepada Raja Abraham. Ya, 60.000 pasukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Udah sampai ke dekat Mekah, tapi dia nggak mau masuk dulu. Diperintahkannya orang-orangnya dulu masuk Mekah, kemudian dia rampas itu harta-harta orang Mekah. Orang-orang Quraisy biasanya punya banyak unta, diambil semua unta-untanya. Ya. Kemudian orang-orang Bani Hudail di dekat Mekah itu diambil harta-hartanya yang mereka kumpulkan dari daerah Tihamah, ya, daerah Riyadh sana lah pokoknya. Kemudian dibawa oleh Abraham. Ya. Jadi sambil menghancurkan Ka'bah sambil merampok juga ini, Pak. Itulah namanya penguasa. Ya. Ekspansi itu.
Ya, kalau udah datang itu ya semua dikeruk. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada yang mulai mau melawan, tengok pasukan 60.000 jiper, nggak jadi. Akhirnya Bapak Ibu itulah Abdul Muttalib. Ya. Siapa namanya Pak? Abdul Muttalib. Bapak masih ingat Abdul Muttalib? Siapa Bu? Kakek baginda Rasulullah SAW. Abdul Muttalib. Gimana lah caranya biar jumpa Abraha, kata Abdul Muttalib. Ya. Jumpa dia sama Dzunafar yang ditawan. Kebetulan Dzunafar ini kenal, Abdul Muttalib kenal dengan Dzunafar. Wahai Dzunafar, bisa kau usahakan aku ketemu dengan Abraha? Aku ini apalah, kata Dzunafar, aku ini tawanan. Kalau cakap sedikit salah, anak bunuh aku. Oh, tapi aku kenal sama Unais. Unais yang yang mengendarai gajah yang paling depan. Ngomonglah Dzunafar ini kepada Unais, wahai Unais, ini Abdul Muttalib ini pembesar Mekah. Kalau dia izinkan Mekah atau Ka'bah diserang, maka nggak ada lagi yang lebih penting daripada ini. Oh, baik, nanti aku sampaikan kepada Abraha. Disampaikanlah kepada Abraha. Abraha, ada tokoh besar Mekah namanya Abdul Muttalib. Ya, dia datang mau negosiasi. Oh, baik, kata Abraha. Nah, Abraha ini kan Pak di tenda besar, kemudian di atas singgasana begini. Ketika Abdul Muttalib masuk, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dilihatnya Abdul Muttalib ini tampangnya tuh ganteng dan sangat berwibawa. Ya, namanya juga kakek Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah itu nasabnya hebat-hebat Pak, badannya sempurna-sempurna. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan dari para nabi dan rasul itu, ya, berasal dari nasab-nasab yang memang dari sisi badan itu memang sempurna gitu ya. Sampai Abraha berdiri, ya memang Abraha tadi saya katakan apa? Pendek, gemuk, ya kan, jelek lagi, nggak ada hidung kan gitu kan. Nengok Abdul Muttalib, wah, terkesima dia dengan kewibawaan Abdul Muttalib itu. Sampai Abraha itu dalam hatinya ingin mempersilakan Abdul Muttalib duduk di sebelah singgasana. Tapi karena malu dia sama pasukannya, akhirnya Abdul Muttalib duduk di bawah, dia ikut duduk di bawah juga. Apa kabar Abdul Muttalib? Baik, kata Abdul Muttalib kan. Cerita orang itu. Gimana kira-kira ini? Aku mau hancurkan Ka'bah. Pikir Abraha, Abdul Muttalib ini ingin melindungi Ka'bah. Karena kan katanya tokoh besar Mekah dan Ka'bah itu penting bagi orang-orang Quraisy. Pikir Abraha, Abdul Muttalib ingin bilang jangan. Tapi justru apa kata Abdul Muttalib? Wahai Abraha, ya, ana rabbul ibil. Aku ini pemilik unta. Kan untanya hilang, ada 200 unta hilang punya dia. Ana rabbul ibil. Aku ini pemilik unta. Walil baiti rabbun yahmihi. Kalau Ka'bah itu udah ada yang punya. Siapa yang punya, Pak? Abu, siapa yang punya Ka'bah? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Abdul Muttalib bilang gitu kepada Abraham. Habis Abdul Muttalib bilang kayak gitu, Abraham, kupikir yang membela Ka'bahnya rupanya. Dia rupanya unta yang dibelanya. Istilah kalau zaman sekarang Pak, rupanya panglima talam dia kan gitu ya kan. Ya, bukan pejuang. Nah, begitulah mental orang-orang kalau berhadapan dengan kekuatan besar. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baiklah kata Abraham, untamu semua aku kasih. Kemudian orang-orang Bani Hudzail juga nuntut supaya hartanya dikembalikan, enggak mau Abraham mengembalikannya. Syarat unta aku kembalikan semua, tetapi engkau kasih berita kepada orang-orang Mekah pada suatu hari nanti aku menyerang Ka'bah, tidak ada yang berada di Mekah, semua harus keluar dari kota Mekah. Baik kata Abdul Muttalib. Dipulangkan untanya, kemudian dia sampaikan kepada orang Mekah, wahai orang Mekah, kita keluar dari sini. Kalau enggak habis kita. Abraham mau menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muttalib, rupanya keluar Pak semua. Dan naik ke gunung-gunung. Kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah, Mekah itu kan sekitarnya gunung semua. Siap. Ya, ini hari ini kita akan menghancurkan Ka'bah. Ternyata unta yang 9 itu Bapak Ibu nggak ada yang mau maju. Setiap dicambuk untuk maju, nggak mau maju. Suruh mundur-mundur. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semua disaksikan oleh orang Quraisy. Aneh juga. Orang Quraisy ini udah tahu, udah banyak orang yang ingin menghancurkan Ka'bah tapi celaka gitu.
Ini rumah Allah yang jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika itu Abraham mau maju nggak bisa, mundur bisa. Singkat cerita, ya, datanglah segerombolan titik-titik kecil dari kejauhan. Ya. Itu namanya burung apa, Pak? Ababil. Ya. Burung ababil itu macam burung pipit, Pak. Besarnya macam burung pipit. Masing-masing burung ababil itu dalam ayat disebutkan itu membawa 3 butir batu yang kecil sebesar jagung itu, Pak. 2 di kakinya, ya, 1 di paruhnya, ya, bawa masing-masing. Kemudian semuanya berada di atas pasukan Abraha yang 60.000 itu, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Dijatuhkan batu itu. Itulah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang buat itu bukan burung pipit, bukan burung ababil. Yang buat itu adalah Allah. Dari mana kita tahu? Alam tara. Tak ada yang selamat, semuanya mati, termasuk Abraha. Semuanya mati. Semuanya mati. Begitulah disaksikan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Ya, Nabi Muhammad SAW lahir 51 hari setelah peristiwa ini. Ya. Dan surat Al-Fil ini turun ketika Rasul sudah jadi nabi. Berarti kan 40 tahun kemudian. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa itu. Ya. Kalau bukan karena ayat-ayat atau surat-surat ini mungkin nggak sampai kepada kita kisah-kisah ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah itu kan 51 hari ya. Kan disebut apa, Pak? Lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itulah cerita tentang Abraham. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 60.000 pasukan beserta Abraham semua tewas dengan apa namanya pemandangan yang sangat mengenaskan. Ya, subhanallah. Nah, di Yaman karena pasukan 60.000 tewas, maka yang menguasai Yaman itu anaknya Abraham yang bernama Masruh. Masruh tetap dari Habasyah yang menguasai, tetapi tentu jumlah pasukannya sudah mulai sedikit gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya nanti pada pertemuan yang akan datang ya kita akan lanjut tentang berpuasanya Persia di Jazirah Arab. Ya, agama Majusi lagi, Pak. Tadi pertama agama Yahudi berpuasa di Jazirah Arab. Kemudian yang kedua agama Nasrani berpuasa di Jazirah Arab. Nanti di pertemuan yang akan datang ternyata agama Majusi juga pernah berpuasa di Jazirah Arab. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika sudah jadi Nabi dan Rasul, itu yang menguasai Yaman itu bukan lagi orang-orang Habasyah, tetapi yang menguasainya orang-orang Majusi, orang Persia. Nanti insya Allah kita akan mengetahui ya kira-kira seperti apa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kisah ini penting? Supaya kita tahu ternyata Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul bukan hanya berhadapan dengan orang-orang penyembah berhala, tapi juga berhadapan dengan orang Yahudi, ya, orang yang beragama Yahudi, berhadapan juga dengan orang-orang yang beragama Nasrani, berhadapan juga dengan orang-orang yang beragama Majusi. Sehingga dengan demikian kita sebagai umat Islam seolah-olah dengan rekayasa Allah Subhanahu wa taala diajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan orang Yahudi. Itu orang-orang Palestina, Bapak Ibu, ya. Mereka nggak canggung berhadapan dengan orang Yahudi karena sudah ada petunjuk dari Allah tentang hidupnya Rasul bersama orang-orang Yahudi. Ya. Begitu juga Nasrani dan begitu juga dengan Majusi. Mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan yang akan datang dan melanjutkan kajian kita, dan mudah-mudahan banyak ibrah bisa kita ambil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ibrah yang paling besar, Abraha itu dulu mujahid, niatnya bagus, tapi karena menentang Allah, ya jadi zalim dia, akhirnya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.